Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun memang masih di suasana PPKM level 4 ya. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mesti bersyukur kepada Allah. Allah masih ngasih kita kesempatan untuk bisa thalabul ilmi meskipun dengan cara-cara yang sebenarnya belum kita inginkan seperti ini. Tapi alhamdulillah ala kulli hal, Rasulullah mengajarkan untuk kita selalu mengucapkan rasa syukur apapun kondisi dan keadaannya. Maka dua kalimat hamdalah yang kita ucapkan ketika Allah memberikan kita kenikmatan, Allah memberikan kita kemudahan dan kelapangan, maka kalimat yang terucap dalam lisan kita adalah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurna segala amal solih atau amal kebaikan. Tapi kalau kita merasa kita kurang rizkinya, ataupun mungkin kita sedang sakit, atau mungkin kita dalam keadaan sempit, kita sedih, kita galau, tapi tetap yang terucap dalam lisan kita kalimat hamdalah, namun dirubah menjadi alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Maka tidak ada alasan bagi setiap mukmin untuk tidak mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan untuk kita. Sebagaimana kita tahu hari ini juga bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, di mana Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka Allah akan hapuskan dosanya 1 tahun yang lalu. Dan saya mengajak kepada teman-teman semuanya untuk bisa berpuasa di hari ini. Kalau ternyata lupa gimana? Ini perbedaan antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Kalau teman-teman dari tadi subuh belum makan apapun, belum minum apa-apa, maka jam segini misalkan ingat, oh ternyata ini 10 Muharram, maka boleh untuk berniat berpuasa yang puasanya adalah puasa sunnah, meskipun itu tidak di waktu sahur gitu ya, walaupun belum sempat sahur, walaupun niat itu baru terucap setelah waktu subuh sudah berlalu. Itu kalau puasanya sunnah diperbolehkan. Tapi kalau puasanya wajib memang niatnya harus diucapkan di dalam hati, itu sampai batasannya adalah subuh. Maka kenapa kok kita berpuasa di 10 Muharram? Ini perwujudan, salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah. Karena dulu ketika di tanggal 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, maka pengikut-pengikutnya Nabi Musa yang kita tahu pengikutnya beliau adalah Bani Israel, atau hari ini mungkin kita mengenal Israel gitu ya. Dulu mereka adalah pengikutnya Nabi Musa alaihi salam. Kemudian di tanggal 10 Muharram Allah berikan mereka kemudahan dengan bisa selamat dari kejaran Fir'aun. Maka untuk bersyukur atas momentum tersebut, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram. Maka kemudian sampailah berita ini kepada Rasulullah, dan Rasulullah kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi di tanggal 10 Muharram itu berpuasa. Seharusnya yang lebih pantas untuk berpuasa itu kita, umat Islam, karena yang memiliki Nabi Musa itu kan umat Islam. Kenapa kita tidak berpuasa di tanggal 10 Muharram juga? Maka kemudian Rasulullah mensyariatkan di tanggal 10 Muharram, atau yang kita sebut sebagai Asyura, itu disunnahkan untuk berpuasa dengan memiliki fadilah dihapuskan dosanya 1 tahun yang lalu. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan, akan tetapi supaya kalian menyelisihi daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, berpuasalah juga 1 hari sebelumnya, yaitu di tanggal 9, atau kita mengenal puasa Tasu'a gitu ya. Jadi kalau bisa dan mampu, atau teman-teman yang alhamdulillah memulai puasanya di hari kemarin, bersyukur sama Allah karena kita sudah berhasil untuk bisa menyelisih orang-orang Yahudi dari puasanya. Tapi kalau tidak mampu, maka hari ini adalah hari yang disunahkan untuk berpuasa, dan ini salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah ya. Maka teman-teman semuanya,
Setelah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah, kita ucapkan salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah qudwah hasanah kita dalam semua lini kehidupannya, dan kita berusaha untuk mengambil sunnah-sunnah beliau. Kita berusaha melakukan amal ibadah itu itibaknya, atau kita mengikuti jalan apa yang dilakukan oleh Rasul. Maka dua syarat utama dalam hal ibadah, yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Inilah syarat di mana Allah akan menerima semua amal ibadah yang kita lakukan. Maka mudah-mudahan kita ini yang sudah berazam dengan kita hadir di majelis ilmu, kita tahu oh ini perintah dari Rasulullah, oh ini sunnah, ayo kita hidupkan, oh ini larangan, ayo kita jauhi. Maka mudah-mudahan ini menjadi salah satu hal ataupun wasilah kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab At-Tadhkirah, di mana kitab At-Tadhkirah ini adalah satu kitab yang membahas tuntas tentang bekal menuju kehidupan abadi, dan ini sudah hampir 1 tahun kita mengkaji kitab tersebut, dan pembahasannya juga belum jauh karena memang kita pertemuannya 1 bulan sekali. Dan hari ini insya Allah kita membahas tentang adab ziarah kubur. Kenapa kita akhirnya mengambil tema ini berkenaan dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita? Maka Rasulullah bersabda, kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian itu sebagai nasihat yang paling besar dalam kehidupan kita. Maka kalau dengan adanya kabar kematian yang setiap hari mampir saja ke WA kita, bahkan mungkin pengumuman di masjid kampung, atau mungkin kita mendengar lelayu dari teman-teman kita, kalau kabar kematian itu tidak membuat kita tersentak, tidak membuat kita hatinya bergetar, maka itu salah satu tanda bahwa hati kita sedemikian kerasnya. Karena Rasulullah sudah bersabda bahwa ketika hati kita keras, bagaimana cara melunakkannya? Itu adalah dengan memperbanyak mengingat kematian. Maka kalau dengan mengingat kematian itu tidak juga menjadikan hati kita lembut, na'udzubillah min dzalik, jangan-jangan hati kita asyaddu minal qaswah, lebih keras daripada batu. Maka hari ini coba kita lihat ya, hati kita, kira-kira kita terdetik nggak? Atau kita ngerasa, ya Allah ternyata umur manusia itu nggak ada yang tahu ya, itu padahal temanku loh, umurnya aja sama aku lebih tua aku, tapi Allah sudah cabut nyawanya lebih dulu. Kalau peristiwa-peristiwa itu tidak membuat hati kita lembut, tidak membuat hati kita kemudian tergerak untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah, betapa kerasnya hati kita, dan tidak ada yang bisa mengeraskan hati itu selain daripada dosa dan kemaksiatan yang sudah menumpuk. Maka kalau kita perhatikan, ada ya orang-orang yang mereka itu pelaku dosa besar, tapi begitu dia bertaubat, kemudian berhijrah, baru ikut kajian, setiap kali dengar kajian nangis, maka Allah melembutkan hatinya dengan Allah menerima taubatnya. Tapi ada orang yang, apaan sih kayak gitu doang nangis, padahal dia bukan pelaku kemaksiatan, dia tidak berzina, dia tidak minum khamr, dia tidak melakukan dosa-dosa besar, tapi kenapa kok hatinya itu sensitif terhadap dosa? Kenapa kok kemudian dia diingatkan oleh ayat-ayat Allah, diajak pengajian, kok sikapnya juga tidak berubah? Kok dia masih saja lisannya suka ghibah, suka nyinyir, suka julid sama orang? Maka hati-hati, dosa-dosa kecil yang dibiarkan itu lama-lama akan menumpuk dan akan menjadi dosa yang besar. Kalau dosa yang besar itu sudah menutupi hati, maka hati itu akan menjadi hitam. Kalau sudah menjadi hitam, tidak diobati, dia akan menjadi hati yang sakit. Hati yang sakit lama-lama menjadi parah dan akhirnya menjadi hati yang mati. Maka ulama mengatakan lebih baik mana? Dosa kecil ataupun dosa kecil yang dia abaikan atau dosa besar yang ditaubati. Lebih baik seorang pelaku dosa besar kemudian dia bertaubat daripada dia tidak melakukan dosa besar tapi abai dengan dosa tersebut. Sehingga itulah yang membuat kerasnya hati. Maka kalau sudah kita merasa bahwa hati kita tidak lagi sensitif terhadap dosa, kita biasa aja kalau melakukan kemaksiatan, tanyakan sama hati kita seberapa keras. Maka ayo, apa yang harus diperbaiki? Taubat dulu sama Allah. Ya, bagaimana cara bertaubat kepada Allah? Taubat dengan taubatan nasuha. Taubat ada dua, ada taubat am, ada taubat secara umum, ada taubat khas, taubat secara khusus. Kalau kita tahu dosa kita spesifik, aku melakukan dosa ini, kemaksiatan ini, maka bertaubatlah kepada Allah secara khusus. Ya Allah, aku telah melakukan dosa zina. Ya Allah, aku pernah begini-begini. Lakukan sholat taubat 2 rakaat.
Meskipun memang sholat taubat 2 rakaat ini tidak ada bacaan khusus, membaca surat pertama apa, surat kedua apa, tidak ada. Hanya saja setelah melakukan sholat taubat ini disunahkan untuk memperbanyak istighfar. Ada juga taubat khusus, taubat umum. Taubat umum itu ketika kita tidak tahu dan tidak hafal dosa kita apa saja, tapi kita bertaubat secara luas, secara umum dari semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Namun inti dari taubat, apakah Allah menerima taubat kita atau tidak, itu dilihat bagaimana dari peningkatan amal solih setelah dia bertaubat. Karena taubat seseorang itu ketika dia diterima sama Allah, Allah akan mudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Jadi tanda taubat seseorang itu benar-benar adalah diikuti dengan peningkatan amal solih setelah itu. Bukan hanya ketika bertobat dia menangis, setelah itu dia biasa saja, enggak. Tapi bagaimana dia setelah melakukan taubat tersebut, amal solihnya semakin meningkat. Kalau bisa wajib itu nggak boleh lupa, dan sunnah itu diwajibkan sama dia. Kalau bisa begitu ya. Yang lain puasa Senin Kamis hanyalah sunnah, bagi aku wajib. Yang lain sholat tahajud itu sunnah, aku wajib. Bahkan kalau sudah mewajibkan sesuatu yang sunnah untuk diri kita, kita memiliki ukubah atau kita punya iqab, punya hukuman untuk diri kita ketika kita tidak melakukan amalan tersebut. Misalkan, oke, setiap hari aku harus sholat malam. Kalau tidak sholat malam, nah kalau ulama dulu ya, mereka sampai membangun kuburan yang kecil, yang sempit, yang gelap di belakang rumah mereka. Sehingga ketika mereka lupa, ketiduran, sangat nyenyak di malam hari sehingga tidak bangun untuk melaksanakan sholat malam, malam itu mereka menghukum dirinya untuk tidur di dalam kuburan yang mereka bangun sendiri. Supaya apa? Merasakan tuh enak nggak kalau di kuburan sempit, gelap, banyak binatang-binatang tanah. Ini karena kita terlalu nyenyak tidur kita, maka sampai akhirnya kita lupa untuk tidak melaksanakan sholat malam. Umar bin Khattab misalkan, ketika beliau memiliki kebun kurma yang sangat indah dan buah-buahnya berlimpah, maka saat itu beliau masuk ke dalam kebunnya, kemudian melihat, terkagum-kagum, Masya Allah, Alhamdulillah diberikan kebun kurma dengan buah yang sangat berlimpah. Sampai akhirnya karena mengagumi kebun kurmanya tersebut, beliau keluar dari kebun kurmanya dan sholat berjamaah di masjid sudah selesai. Maka saat itu Umar bin Khattab menyesal, kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gara-gara kebun kurmaku yang berlimpah buahnya, aku jadi ketinggalan sholat jamaah. Mulai hari ini aku sedekahkan semua kebun kurmaku plus isi-isinya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Umar, tahanlah kebun kurmamu, sedekahkan isinya. Maka Rasulullah memerintahkan kepada Umar, udah yang disedekahin isinya aja, tapi kebun kurmanya jangan disedekahin. Nah, ini adalah hukuman-hukuman yang dibuat oleh para sahabat, para ulama untuk menghukum diri mereka sendiri ketika mereka lalai, bukan kemaksiatan. Jadi mereka bilang bahwa mereka bermaksiat itu nggak kayak kita maksiat kemudian gunjingin orang, maaf misalkan nonton sesuatu yang tidak dihalalkan mata. Bukan begitu kemaksiatan yang mereka sebutkan, tapi kemaksiatan versi mereka adalah mereka lupa, mereka lalai untuk tidak melaksanakan amalan-amalan sunnah. Maka kalau kita kembali bahwa hati kita tidak lagi sensitif terhadap dosa, kita acuh saja sama kemaksiatan yang kita lakukan, kayak orang nggak pernah ngerasa berbuat dosa. Kalau dulu zaman saya SMP itu ada singkatannya, kalau orang-orang yang cuek kayak begitu namanya watados, wajah tanpa dosa katanya ya. Nah, maka ayolah kembali kita bertobat kepada Allah, memperbanyak istighfar, berusaha meningkatkan amal solih kita, dan memperbanyak mengingat kematian. Maka kita belajar hari ini tentang bagaimana berziarah kubur, bagaimana adab-adabnya. Pertama kita lihat dulu, karena kita sebagai seorang wanita, hukum ziarah kubur itu apa sih bagi seorang wanita? Maka ulama berbeda pendapat dalam hal ini, ada yang mengatakan hukumnya haram, bahkan ada yang mengharamkan wanita tidak boleh berziarah kubur. Tapi ada ulama yang mengatakan, oh mubah, boleh. Ada yang mengatakan sunnah gitu ya. Jadi dari berbagai macam perbedaan pendapat di kalangan ulama, kita mengambil pendapat yang terkuat bahwa ziarah kubur bagi seorang wanita hukumnya adalah mubah ataupun boleh. Tentu ketika kita mengambil hukum ini, kita harus mencari dalil. Mana sih dalilnya yang membolehkan para wanita berziarah kubur gitu ya? Kayak misalkan kita lihat hari ini mungkin keluarga kita meninggal dunia, boleh nggak sih kita sebagai istrinya, sebagai anak perempuannya berziarah kepada kuburan ayah kita misalkan?
Maka kita mengambil pendapat para ulama yang mereka mengambil dari beberapa hadis. Yang pertama adalah dalil dimubahkan atau dalil dibolehkan seorang wanita untuk berziarah kubur. Satu, dalil yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Beliau bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Tadinya aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang ziarahilah kubur. Fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakirul akhirah. Karena dengan berziarah kubur ini akan mampu untuk menjadikan sikap kita zuhud terhadap dunia dan lebih mengingatkan kita terhadap akhirat. Dalil ini kita perhatikan bahwa Rasulullah bersabda fazuruha, ada kalimat maka ziarahilah, dan di situ masuk keumuman hukum bahwa Rasulullah membolehkan untuk laki-laki dan juga perempuan. Jadi tidak ada dalil yang secara spesifik mengharamkan bagi perempuan, tetapi dalil semua yang membolehkan itu adalah dalil secara keumuman. Maka dari sini tidak dibedakan laki-laki maupun perempuan boleh sama-sama untuk berziarah kubur. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah di mana Rasulullah bersabda, la anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zuwaratil kubur. Bahwa Rasulullah melaknat zuwarat. Zuwarat itu adalah orang yang menziarahi kubur tapi perempuan. Tetapi kalimat zuwarat itu digunakan untuk wanita yang sering berziarah kubur. Berarti kalau wanita yang sering menziarahi kubur itu dilaknat oleh Rasulullah, berarti kalau menziarahi kuburnya tidak sering-sering ini diperbolehkan gitu ya. Maka pendapat yang kedua adalah boleh kok perempuan itu ziarah kubur asal nggak terlalu sering. Kenapa kok kita nggak boleh terlalu sering menziarahi kubur? Karena wanita kita tahu, kita paham bahwa makhluk yang sangat didominasi oleh perasaan. Sehingga terkadang ketika dia sering menziarahi kubur, khawatirnya adalah menimbulkan perasaan-perasaan yang tadinya sudah ridho dengan ketentuan Allah, akhirnya menjadi tidak ridho. Yang tadinya sudah bisa biasa menjalani hari-hari, ke kuburan ingat lagi, nangis lagi, bahkan menggugat takdir, kenapa toh Pak kok ninggalkan aku kayak gini. Nah itu akhirnya yang tidak diperbolehkan bagi seorang wanita sering-sering untuk menziarahi kubur. Maka di sini kalau kemudian ada seorang wanita misalkan, seorang wanita menziarahi kubur kemudian menangis di samping kuburan, boleh atau tidak kalau menangis? Nah, kalau menangis di samping kuburan itu boleh, menangisnya boleh, tetapi tidak sampai kadarnya niyahah atau ratapan. Jadi ratapan itu dia sampai menggugat takdir, kemudian dengan suara tangisan yang sangat kalau kita bilang nangisnya tuh sampai sesenggukan yang meraung-raung, nah itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau sekedar menangis, bersedih, ingat kebaikannya, itu boleh ya. Karena Rasulullah pun juga pernah menangis ketika salah satu putranya Allah wafatkan. Saat itu Ibrahim, putra Rasulullah yang belum genap usia 2 tahun, Allah ambil nyawanya, maka Rasulullah menangis. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Maka Rasulullah menjawab, mata boleh menangis, tapi hati tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat Allah murka. Nah ini harus jadi sebuah sesuatu yang kita pegang lah, bahwa ketika saudara kita, anggota keluarga kita meninggal, nangis boleh, tapi jangan sampai kemudian kita mencaci maki, kita tidak terima takdir, kita menyalahkan keadaan, itu yang tidak diperkenankan, karena itu nanti masuknya adalah niyahah ataupun ratapan. Maka seseorang yang ketika dia ditinggal mati oleh salah satu keluarganya dan keluarganya ini meratap, mayit yang akan disiksa oleh ratapan keluarganya. Makanya kalau kemudian kita ngelihat ada orang yang nangis sampai meraung-raung gitu ya, kita bilang, sudah Bu, yang sabar, kesian Bapak misalkan gitu ya. Kenapa? Karena mayit itu yang akan disiksa dengan ratapan keluarganya. Kenapa kok bisa yang menangis itu yang disiksa adalah mayit? Bukankah itu menandakan bahwa si mayit ini memiliki jasa yang sangat besar atau memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan si keluarganya, sehingga dengan kematiannya ini membuat ibaratnya separuh nyawanya hilang? Maka disebutkan oleh para ulama, kenapa kok si mayit ini disiksa? Karena ketika dia hidup dia tidak bisa memberikan pemahaman agama yang baik kepada keluarganya, sehingga ketika dia mati
anggota keluarganya tidak bisa menerima itu. Nah, ini kan harusnya tanggung jawab dan tugas si mayit. Bagaimana mengajak kepada keluarganya faham bagaimana Allah itu sudah menetapkan takdir manusia. Maka kalau sudah memang ajalnya, Allah sebutkan idza jaa ajaluha la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khirun. Apabila telah datang ajalnya ataupun waktunya, la yastaqdimuna sa'atan, sungguh tidak akan bisa untuk dimajukan ataupun dimundurkan meskipun sedetik pun. Jadi kalau kita percaya ya bahwa semua sudah qadarullah, semua sudah ketetapannya Allah, wa masya'a fa'al, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka kalau kemudian keluarga kita misal ada yang meninggal karena COVID, ataupun jarak seminggu istrinya kemudian disusul ayahnya misalkan ya, maka kita tidak menyalahkan keadaan, kita tidak menyalahkan orang yang kemudian menginfeksi dirinya sampai akhirnya orang ini sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sudah semua qadarullah ya. Kita faham bahwa iman, rukun iman itu ada 6. Kalau kita iman kepada Allah yakin, iman kepada Rasul yakin, kitab-kitab malaikat, tapi kemudian iman kepada qadha dan takdir manusia, takdirnya Allah, baik itu takdir yang baik ataupun yang buruk, itu kita nggak nerima, itu hancur semua tatanan rukun iman kita dari nomor 1 sampai nomor 5. Hancur. Maka jangan sampai seluruh amal ibadah kita itu rusak gara-gara ketika Allah memberikan takdir yang buruk untuk kita tidak bisa menerima itu. Jadi katakan qadarullah, semua takdir Allah, masya'a fa'al, apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Maka kalau Allah sudah bilang ajalnya sampai sini, meskipun ada COVID ataupun nggak ada COVID, kalau memang sudah ajalnya, ya juga akan meninggal gitu loh. Contoh misalkan ada orang yang mati bunuh diri, misalkan dia minum racun misalkan, karena dia putus cinta dia minum racun. Kemudian keluarganya menangis-nangis. Kira-kira kalau si wanita ini dia tidak minum racun, saat ini dia masih hidup atau tetap mati? Kalau kita berpikir, ya tetap mati. Kenapa? Ya memang ajalnya sampai situ. Minum racun, COVID, kecelakaan itu hanyalah sebab saja. Tapi kalau sudah takdirnya Allah, rizkinya sudah habis dituntaskan, ditunaikan oleh Allah, maka apapun itu penyebab dari kematiannya, itu pasti akan meninggal dunia. Karena kita sudah pernah jelaskan di kajian-kajian sebelumnya bahwa diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri bahwa setiap orang yang hidup itu, kita ini yang hidup, itu didatangi malaikat maut sehari berapa kali? 3 kali. Apa yang dilakukan oleh malaikat maut? Apa yang dibawa oleh malaikat maut? Beliau membawa catatan rizkinya. Dilihat nih, jadi kita walaupun memang beliau tidak menjelaskan ya kapan malaikat maut itu mendatangi kita, memang tidak tahu kapan waktunya, tapi sehari itu 3 kali kita didatangi. Apa yang dibawa malaikat maut? Catatan rizki. Lihat nih, oh saya misalkan, oh Evi, oh hari ini catatan rizkinya masih ada, balik dia malaikat maut balik. Nanti waktu kedua lihat lagi, oh catatan rizkinya masih ada, nggak jadi nyabut nyawa. Ketiga juga begitu. Jadi setiap orang itu ketika malaikat maut melihat, oh ini catatan rizkinya sudah habis, sudah Allah perintahkan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Maka ketika ada orang yang meninggal dunia, kemudian dia menangis, dia meratap, sejatinya malaikat maut itu berkata kepada keluarganya, apa yang kalian tangisi? Allah itu sudah tunaikan semua yang menjadi rizkinya ketika dia hidup. Kalau kalian menyalahkan aku, kalian menyalahkan takdir, kalian tidak mau menerima bahwa si fulan ini meninggal dunia, maka kalaupun dia hidup sampai saat ini, dia sudah nggak dapat rezeki apa-apa dari Allah. Makannya sudah nggak dijamin, oksigennya sudah tidak ada, karena semua sudah habis diberikan oleh Allah. Jadi itu kita harus paham dulu ya. Maka ketika kita bersedih, menangis boleh, asal jangan sampai meratap, karena memang betul kesian mayitnya, dia yang akan disiksa dengan ratapan dari keluarga yang meratapi dia. Kemudian dalil yang ketiga, dalil yang membolehkan bahwa wanita boleh berziarah kubur adalah ketika itu Rasulullah melewati sebuah kuburan di mana ada seorang wanita yang di situ menangis di samping kuburan. Kemudian Rasulullah mengatakan, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, kata Rasulullah begitu. Kemudian wanita ini dia berkata, dia tidak tahu kalau sebenarnya yang berkata itu Rasulullah. Kemudian wanita ini mengatakan,
Kamu tidak tahu betapa berharganya orang ini di sisiku. Kemudian Rasulullah berlalu begitu saja. Kemudian ada sahabat yang berkata kepada wanita ini dengan mengatakan, tahukah engkau siapa yang baru saja berkata kepada engkau? Aku tidak tahu. Ketahuilah bahwa itu Rasulullah yang mengingatkanmu. Maka wanita ini kemudian merasa bersalah, kemudian dia berlari mengejar Rasulullah, dan di situ akhirnya meminta maaf, ya Rasulullah, maafkan aku tidak tahu kalau ternyata engkau tadi yang berkata seperti itu kepadaku. Maka Rasulullah mengatakan apa? As-sabru 'inda sadmatil ula. Yang namanya kesabaran itu adalah pada guncangan yang pertama. Nah, artinya ini dijadikan dalil bahwa wanita boleh ziarah kubur, boleh nangis di samping kuburan, boleh. Kalau seandainya Rasulullah melarang wanita ziarah kubur, kalimat yang diucapkan Rasulullah dari lisannya bukan bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, tapi justru wanita nggak boleh ziarah kubur, enggak, tapi justru Rasulullah memerintahkan untuk bersabar. Namun ketika wanita ini kemudian mengatakan minta maaf kepada Rasulullah karena tidak tahu yang datang Rasul mengatakan apa? Yang namanya kesabaran adalah ketika hantaman yang pertama. As-sabru 'inda sadmatil ula. Jadi ketika gitu ya, kita mendengar kabar kematian dari salah satu keluarga dekat kita mendengar anak kita kena kecelakaan, kita mungkin tahu bahwa kita baru saja investasi besar dan akhirnya ditipu. Ketika kabar itu kita dengar pertama kali, bagaimana sikap kita? Disitulah kita tahu bagaimana kondisi kesabaran kita. Ada yang kemudian ketika dengar keluarga meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah menangis sekedarnya, itu berarti orangnya sabar. Tapi kalau pertama masih meraung-raung, kemudian nggak terima, terus delosor sampai segala macam ya. Kemudian walaupun dengan berlalunya waktu ya sudah bisa ikhlas menerima. Nah itu berarti kesabarannya ya bukan di tingkat itu gitu loh. Sabarnya masih berjalan seiring dengan perjalanannya waktu gitu. Tapi bagaimana kita mengukur kesabaran kita adalah pada saat hantaman dan guncangan yang pertama. Kemudian yang keempat adalah Rasul memberikan keringanan untuk membolehkan ziarah kubur bagi wanita ketika saat itu ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha baru saja pulang dari makbarah ataupun kuburan. Kemudian di tengah jalan bertemu dengan salah seorang sahabat namanya adalah Abdullah bin Abi Mulaikah. Kemudian Abdullah bin Abi Mulaikah ini bertanya kepada ibunda Aisyah, wahai ummul mukminin, min aina aqbalti, dari mana baru saja engkau datang? Kemudian ibunda Aisyah mengatakan, baru saja aku mengunjungi kuburan salah seorang saudaraku namanya adalah Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi Aisyah kan binti Abu Bakar, kemudian punya saudara laki-laki namanya Abdurrahman bin Abu Bakar. Jadi sedikit kisah, Abdurrahman bin Abu Bakar itu meninggal lebih dulu daripada Aisyah. Namun beliau termasuk generasi sahabat yang masuk Islamnya itu telat. Bahkan di perang Badar, padahal perang Badar itu kan perang yang pembeda antara orang munafik, antara orang kafir dengan orang mukmin. Bahkan sampai Allah mengistimewakan Ahlul Badar. Jadi kalau kita melihat para sahabat itu mereka punya level-levelan gitu ya. Level tertinggi dari para sahabat tentu Khulafaur Rasyidin. Kemudian ada level yang kedua, Asyratul Mubasysyirin bil Jannah, ada 10 orang yang dikategorikan sebagai penduduk surga. Kemudian nanti ada Ashabul Badar, Ahlul Badar, ada orang-orang yang mereka berperang di perang Badar yang memang jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 70 orang saja. Namun untuk Ahlul Badar ini Allah mengistimewakan mereka dengan Rasulullah mengatakan bahwa Allah berkata kepada Rasul, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafirtu lakum. Wahai Ahlu Badar, saking Allah memuliakan mereka, berbuatlah apapun yang kalian inginkan di muka bumi ini, karena sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ibaratnya Ahlul Badar itu mau dosa kayak apapun itu sudah diampuni dulu sama Allah, itu keistimewaannya. Maka Abdurrahman bin Abi Bakar itu ketika di perang Badar itu dia masih musyrik. Jadi dia termasuk dalam kelompok golongannya Abu Jahal saat itu. Kemudian ketika dia sudah masuk Islam, dia berkata kepada ayahnya Abu Bakar, karena Abu Bakar saat itu juga ikut bersama dengan Rasulullah berperang di perang Badar. Kemudian mengatakan, wahai ayahku, dulu waktu kita berperang di perang Badar, aku sebenarnya melihat engkau, cuman aku sembunyi karena aku khawatir ketika nanti aku kelihatan batang hidungku di hadapanmu, engkau membunuh aku. Jadi dia nggak mau kalau akhirnya bapak sama anak duel gitu ya. Maka kemudian Abu Bakar dengan ketegasannya, kita tahu bahwa Abu Bakar itu terkenal dengan kelembutannya, kemudian kebijaksanaannya. Tapi
dalam kondisi-kondisi tertentu beliau tegas. Beliau sampai mengatakan, demi Allah, wahai anakku, kalau seandainya di perang Badar itu aku melihat batang hidungmu, engkau akan aku kejar dan aku penggal kepalanya. Nah, itu ketegasannya Abu Bakar ya. Jadi memang pada perang-perang yang dilakukan oleh bersama dengan Rasulullah dan para sahabat, banyak di antara para sahabat itu justru yang bertarung bersama dengan keluarganya sendiri, anak dengan ayah, kakak dengan adik, itu banyak yang seperti itu. Maka Abdurrahman bin Abi Bakar ketika perang Badar masih dalam kondisi musyrik, setelah itu kemudian beliau masuk Islam dan meninggal sebelum Ibunda Aisyah. Maka kemudian Ibunda Aisyah mengunjungi kuburan dari Abdurrahman bin Abi Bakar tersebut. Kemudian Abdullah bin Abi Mulaikah ini tadi bertanya, wahai Ummul Mukminin, loh bukankah Rasulullah itu melarang untuk kita berziarah kubur? Maka kemudian Aisyah mengatakan, ya tadinya memang berziarah kubur itu dilarang, diharamkan. Namun sekarang Rasulullah memperbolehkannya. Nah itu nanti masuk ke dalam hukum usul fikih, namanya adalah nasikh dan mansukh. Ada hukum yang menghapus, ada hukum yang dihapus ya. Jadi dulu ziarah kubur haram, berarti ini hukum yang dihapus, namanya adalah mansukh. Kemudian Rasul mengatakan fazuruha, dan ziarahilah, kunjungilah kuburan. Ini adalah hukum namanya nasikh gitu ya, menghapus hukum sebelumnya. Kemudian dalil yang terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Aisyah, ketika kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku masuk area perkuburan, apa yang aku ucapkan? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ucapkanlah kuli assalamu ala ahli diyar, keselamatan atau salam sejahtera bagi kalian ahli diyar, penduduk negeri ini. Jadi diyar itu karena kita masuk ke area perkuburan ya, maka penduduk di negeri, di daerah perkuburan tersebut. Minal mu'minina wal muslimin, dari orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustaakhirin, dan semoga Allah merahmati orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan insyaallah jika Allah menghendaki kita juga akan menyusul kalian semua. Jadi ketika kita masuk ke area perkuburan, maka sunnahnya kuburan itu dibedakan antara kuburan orang-orang mukmin dan kuburan orang-orang kafir gitu ya. Jadi kalau bisa ya teman-teman, alhamdulillah sekarang itu sudah banyak kok yang wakaf tanah kuburan ya. Jadi kalau bisa keluarga kita ada yang meninggal dunia, itu dikuburnya di pekuburan khusus muslim. Jangan yang campur antara di situ non muslim segala macam lah, Konghucu atau apalah ya. Sebisa mungkin kita cari yang kuburan khusus muslim. Kenapa? Karena orang-orang yang ketika kita ziarahi kemudian kita mengucapkan salam kepada mereka, maka orang-orang dari kaum mukminin dan mukminat yang ada di kuburan tersebut akan menjawab salam kita. Nah, jadi kalau dari hadis ini kita perhatikan bahwa ketika kita mengucapkan assalamualaikum ya ahla diyar, mereka di kuburan itu menjawab wa alaikassalam atau wa alaikissalam. Itu berarti mereka tahu nggak kalau kita mengunjungi mereka? Tahu, buktinya mereka mengucapkan salam kepada kita ya. Maka hadisnya mana? Rasulullah bersabda dari hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ma min rajulin yamurru biqabri akhihil mu'min kana ya'rifuhu fasallama alaihi illa radda alaihi salam. Tidaklah seorang laki-laki lewat di kubur saudaranya yang dia kenal lalu dia mengucapkan salam kepadanya, melainkan saudaranya itu menjawab salamnya. Nah, jadi orang mukmin dengan orang mukmin ketika mereka berada di kuburan yang jadi kalau kita itu mikir gitu ya, kalau nggak dikuburkan di satu tempat bisa ketemu nggak sih gitu ya. Misalkan nih bapak kita meninggalnya di Jakarta, ibu kita meninggalnya di Solo, kira-kira bisa ketemu nggak sih gitu ya. Kalau itu sesama orang beriman maka Allah bisa pertemukan. Walaupun yang satu misalkan di Arab, yang satu di Solo, itu bisa ketemu. Karena orang mukmin sesama orang mukmin itu Allah pertemukan ya. Allah berikan mereka keistimewaan untuk bisa bahkan orang yang baru saja meninggal itu bisa disambut oleh orang yang sudah meninggal lebih dulu. Jadi misalkan nih kakek kita meninggal, kemudian ayah kita meninggal setelah kakek kita, maka kakek kita yang meninggal lebih dulu itu bisa menyambut kedatangan ayah kita. Itu bisa ya. Bahkan mereka bisa saling bercengkrama, mereka bisa saling mengunjungi satu sama lain. Tetapi memang yang diberikan keistimewaan oleh Allah itu hanya ruhnya saja. Jadi
bukan jasadnya. Kalau jasadnya ya tetap dikubur. Jangan terus kita bayangin bahwa kehidupan di sana, loh terus piye, terus masa pocongnya loncat-loncat. Ya itu kan bayangan kita sebagai orang yang hidup. Maka orang yang sudah masuk ke alam yang namanya alam barzakh itu sudah berbeda alamnya dengan kita. Dan kalau itu orang-orang beriman, Allah pertemukan, Allah berikan kenikmatan antara ruh satu sama lain antara orang-orang beriman ini ya. Maka seperti orang-orang yang berjihad fisabilillah kemudian syahid, maka Allah berikan mereka kemudahan dengan apa? Kenikmatan itu ruhnya dibawa di tembolok burung-burung, yang burung-burung ini mengitari di taman-taman surga. Jadi ruhnya yang dibawa bukan jasadnya ya. Ruhnya disimpan di sini di tembolok. Tembolok itu tenggorokan ya. Di tenggorokan kemudian burung-burung ini mengitari taman dari taman-taman surga. Jadi kita percaya bahwa kalau orang-orang yang mukmin, mereka ketika hidup beramal solih, beramal baik, insya Allah dalam alam barzakhnya diberikan kenikmatan oleh Allah, bahkan dipertemukan dengan sesama orang-orang mukmin lainnya. Nah, sekarang setelah kita bahas ya bagaimana hukum dari ziarah kubur, sekarang kita masuk ke adab dan sunnah ketika ziarah kubur. Tentunya Islam itu mengajarkan segala sesuatunya harus pakai adab, harus ada tata caranya. Makanya urut-urutannya itu adalah adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal, gitu ya, urut-urutannya. Jadi kalau kita mau beramal satu kebaikan atau beramal apapun itu harus didahului dulu dengan ilmu. Kita paham dulu tentang amalan tersebut gimana, kita punya ilmu tentang amal tersebut. Tetapi sebelum kita menuntut ilmu, yang harus didahulukan adalah adab. Maka ulama-ulama itu mereka mempelajari adab jauh lebih lama daripada mempelajari ilmu, karena mempelajari ilmu bisa dengan waktu yang relatif singkat. Tapi adab itu seumur hidup kita belajar adab, tata cara, tata krama ya. Maka dalam masuk perkuburan pun ada adab-adab yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat. Jadi membersihkan dulu niat kita ke kuburan apa. Karena kalau kemudian niat kita bukan untuk mengingat kematian, tidak boleh punya niatan yang tersembunyi ketika kita datang ziarah kubur. Maksudnya niatan yang tersembunyi apa? Nah, banyak dari orang-orang yang datang ke kuburan niatnya bukan untuk mengingatkan kematian, tapi maaf ya, ini cerita-cerita yang mungkin pernah saya dengar. Ada para dukun yang kemudian datang ke kuburan ngambil tali pocong, kemudian kita tidak menutup mata bahwa hal-hal seperti itu ada. Walaupun kita mikirnya masa sih zaman udah teknologi canggih kayak gini masih ada yang percaya seperti itu. Loh, fitnah yang tidak akan pernah habis sampai akhir zaman itu adalah fitnah kesyirikan, perdukunan. Makanya sampai Allah turunkan surat An-Nas, Al-Falaq itu kan disebut sebagai surat Al-Mu'awwidhatain ataupun surat untuk menjaga kita, karena memang dukun sihir itu sampai kapanpun akan selalu ada, meskipun mereka kamuflasenya dengan kalimat-kalimat yang berbeda. Kalau dulu kita mengenal dukun, kalau sekarang orang pintar lah, kemudian orang punya siksen lah gitu ya, orang punya keahlian dalam segi menerawang ilmu batin, kan sekarang cuma bahasa-bahasanya aja yang dibedakan ya. Jadi saya ingat dulu ketika bapak saya Allah yarham, karena memang banyak sekali yang datang ngerukyah ke rumah saya. Kemudian kadang saya disuruh sama bapak, ayo Evi temenin ibu ini ibunya masih ada jinnya di dalam, bapak mau sholat dulu ya. Ditawarin sholat, ibunya kesian kalau nggak sholat, tapi padahal itu ibunya lagi tidak sadar, tapi jinnya yang di dalam tubuhnya yang ngomong gitu ya. Jadi saya ajak ngobrol, terus bu mau sholat, oh ini ibunya seneng sholat kok gitu, aku kesian nanti nek nggak sholat gitu. Ya kalau kesian nggak sholat ya nanti keluar ya, ya nanti aku keluar tak nunggu Pak Ustadz dulu ya. Itu yang ngomong adalah jinnya gitu ya. Jadi sampai kadang saya suka ngobrol dengan jin yang lewat manusia itu ya. Cuman kita tidak boleh percaya dengan omongan jin, karena mereka adalah makhluk yang suka berbohong gitu ya. Nggak boleh, katanya ini, nggak boleh ya. Jadi ya udah sekedar ngobrol daripada diem gitu kan. Jadi saya coba tanya gitu ya, dia bilang gitu, aku tuh laki-laki mbak, karena ini ibunya kan perempuan ya. Dia bilang aku laki-laki mbak gitu.
Loh kok suaranya perempuan? Iyalah nanti kalau aku suaranya laki-laki mbaknya takut. Nah dia malah cerita gitu ya. Nah terus kok bisa masuk? Ya mbak, aku tuh itu loh, aku dulu matinya kecelakaan mbak, aku hobinya trek-trekan, terus aku dikuburin di Monoloyo, cerita. Terus pada malam hari dukunnya tuh ngambil tali pocong sehingga dia jadi gentayangan. Nah hal-hal kayak gitu saya dapat cerita dari si jin itu ya. Tapi sikap kita nggak boleh percaya dengan apa yang mereka omongkan gitu ya. Kalaupun mungkin memang ada benarnya bahwa ada dukun yang mengambil tali pocongnya, yaitu bukan kemudian arwahnya gentayangan, dia bilang makanya arwahku jadi gentayangan kayak gini, itu bukan arwah sebenarnya, itu jin gitu ya. Karena orang kalau sudah masuk yang namanya alam barzakh itu sudah tidak bisa kembali ke dunia dengan cara apapun. Makanya jangan percaya dengan berita-berita, yuk kita takbiran, katanya kalau takbiran nanti ngundang orang-orang yang sudah mati datang, datang ke tempat kita, ngelihat kita. Nggak ada, mereka sudah nggak ada urusan dengan dunia kita gitu ya. Jadi nggak ada diberikan keistimewaan setiap hari Senin dan Kamis nanti ahli yang ada di kubur itu kangen sama keluarganya, dia bisa ngelihat, nggak ada ya. Maka jangan percaya dengan berita-berita seperti itu. Kita paham bahwa belajar dulu kitab ini, orang yang sudah meninggal sudah berbeda alam dengan kita. Jadi ketika ada orang yang datang ke kuburan, boleh kita ziarah kubur, boleh. Adabnya apa? Satu, membersihkan niat dulu. Niatnya apa? Niatnya adalah mengingat kematian gitu ya. Jangan punya niatan lain, minta hajat ya. Kemudian datang, ayo kita wisata hati misalkan ya, kita datang ziarah ke kuburannya Wali Songo atau apa. Maka kalau kemudian sebenarnya kalau kita tujuannya adalah mengingat kematian dengan ziarah kubur, itu tidak perlu kuburan-kuburan khusus gitu loh. Tidak perlu kemudian kuburan hanya orang-orang soleh, ini kuburannya wali nih, kuburannya syekh ini. Sebenarnya tidak ada keistimewaan dari kuburan-kuburan tertentu. Jadi Rasulullah mengucapkan hadis kunjungilah kuburan, itu hadisnya adalah umum. Artinya kuburan apapun, siapapun itu boleh untuk kita kunjungi tanpa kita mengkhususkan di kuburan orang tertentu gitu ya. Karena kalau kita mengkhususkan orang tertentu untuk mengingat kematian dengan alasan apapun minta doa, kita akan jatuh ke dalam ranah kesyirikan. Ini yang harus difahami ya oleh teman-teman semuanya. Jangan sampai kita mengunjungi kuburan ada maksud lain itu ya. Maka harus mengikhlaskan niat, harus membersihkan dari segala macam yang bisa menjadi kotor niatan kita datang ke kuburan. Karena kita paham bahwa kesyirikan itu, awal mula kesyirikan itu kan dua awal mulanya. Yang pertama adalah kesyirikan dari umatnya Nabi Ibrahim, yang kedua kesyirikan dari umatnya Nabi Nuh. Kesyirikan umat Nabi Ibrahim apa? Berkenaan dengan makhluk-makhluk langit. Misalkan nih, makanya kan kita lihat ya, dan saya harus luruskan bahwa ketika Nabi Ibrahim di dalam ayat disebutkan bahwa beliau melihat kepada matahari, apakah ini Tuhanku? Itu bukan Nabi Ibrahim mencari Tuhan loh ya. Tetapi Nabi Ibrahim memperhatikan kenapa kok matahari disembah oleh kaumnya, kenapa kok bintang disembah oleh kaumnya. Bukankah ketika matahari ini siang hari ada, malam hari tenggelam, kan begitu? Bukan perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, enggak. Nabi Ibrahim itu sudah mengenal Allah. Hanya karena kaumnya itu mereka menjadikan makhluk-makhluk langit sebagai bahan untuk mereka jadikan Tuhan, maka inilah awal mula kesyirikan yang ada di dalam kehidupan manusia. Maka sampai sekarang kita lihat nih, bekas-bekas kesyirikan umatnya Nabi Ibrahim itu ada di mana? Di orang-orang Yunani. Mereka kan menjadikan ada dewa Zeus ya, kemudian seperti ramalan-ramalan bintang. Kamu zodiaknya apa? Oh Virgo. Virgo tuh nggak cocok kalau sama Gemini misalkan ya. Oh kalau Taurus tuh orangnya begini. Itu adalah sisa-sisa kesyirikan yang bermula dari umatnya Nabi Ibrahim. Karena pakainya ramalan bintang. Ini yang pertama. Yang kedua, kesyirikan bermula dari umatnya Nabi Nuh. Ketika umatnya Nabi Nuh yang solih-solih ini, kemudian mereka wafat, kemudian para pengikutnya membuat kuburan, dan mereka menjadikan kuburan orang-orang solih ini menjadi wasilah ataupun menjadi perantara supaya hajat mereka dikabulkan oleh Allah. Jadi kesyirikan yang kedua adalah berkaitan dengan orang-orang solih yang sudah wafat. Maka hari ini kalau kita lihat, naudzubillah sih, kita kalau sudah belajar jangan sampai ya, yuk datang ke makamnya siapa, kemudian sampai tanah kuburannya diambil, terus jalannya sampai mundu-mundu atau apapun itu ya, minta apa. Nah ini adalah kesyirikan yang awal mulanya dari umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Maka adab yang kedua, setelah kita bisa meluruskan niat, adab yang kedua adalah jangan memaksakan diri untuk melakukan safar yang panjang untuk mengunjungi kuburan tertentu. Kalau di sekitarnya terdapat kuburan-kuburan juga gitu loh.
ini banyak orang yang dia memaksakan diri gitu. Padahal sekitarnya kan kuburan sudah banyak, tapi kenapa harus melakukan safar yang panjang? Ayo kita ada sih salah satu orang gitu ya. Saya tanya mau kemana gitu, mau ke Jawa Timur. Ngapain ke sana kok jauh amat gitu? Iya nih mau berziarah ke makamnya ini gitu ya. Mungkin wali lah atau siapalah Habib Syekh atau siapalah saya nggak tahu gitu. Maka kalau sekarang kita sudah belajar, jangan memaksakan diri untuk melakukan safar yang panjang untuk mengunjungi kuburan-kuburan tertentu, sedangkan di sekitarnya ada banyak kuburan, gitu ya. Jadi nggak boleh hukumnya kita mengkhususkan diri untuk berziarah kubur kepada orang tertentu, maka nanti akan jatuh pada kesyirikan. Maka Rasulullah bersabda, kita itu boleh melakukan safar yang panjang, itu hanyalah ya diniatkan dalam hati untuk bisa mengunjungi 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maka selain daripada 3 masjid ini, kita tuh nggak boleh maksakan diri untuk melakukan safar yang panjang. Misalkan kita pengen banget mengunjungi Paris misalkan ya, pengen lihat Menara Eiffel, tapi dia belum pernah umrah. Nah itu jangan sampai begitu gitu loh maksudnya. Ada orang yang sudah melalang buana sampai mana-mana, tapi 3 masjid ini tidak pernah dia kunjungi. Maka ini jangan sampai kita menjadi umat-umat yang seperti itu, karena akan haram hukumnya ketika kita memaksakan diri melakukan safar yang panjang, padahal yang diperintahkan untuk kita safari saja kita belum pernah melaksanakannya ya. Yang ketiga adalah mengucapkan salam ya, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan dari hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, ketika Rasulullah ditanya oleh beliau, maka Rasulullah menjawab, katakanlah, ucapkanlah salam. Bagaimana salamnya? Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin. Kesalam sejahtera bagi semua penduduk negeri ini dari kaum mukminin dan muslimin, wa yarhamullah, dan semoga Allah merahmati al mustaqdimina minna, orang-orang yang terdahulu dari kita, wal mustakhirin, dan orang-orang yang datang kemudian, wa inna insyaallah bikum lahikun, sesungguhnya kami jika Allah menghendaki juga akan menyusul kalian. Ucapkan doa tersebut, dan doa kaum muslimin itu sampai nggak? Sampai ya. Saya mungkin ingin menambahkan bahwa selama ini kita hanya menghafal hadis yang menyebutkan bahwa idza mata ibnu Adam, apabila seorang anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak solih yang mendoakannya. Tapi seringkali kita lupa bahwa hadis itu sebenarnya bukan cuma itu saja. Ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bahwa yang namanya kaum muslimin itu kalau doain kaum muslimin yang lain, insya Allah nyampe. Jadi ibaratnya walaupun, aduh kan aku nggak soleh-soleh amat, ketika aku mengucapkan salam, kemudian mereka menjawab waalaikumsalam, kira-kira nyampe nggak ya salam kita untuk mereka, sampai nggak ya doa kita bener boleh sampai atau tidak. Maka di dalam surat Al-Hasyr ayat 10 Allah jelaskan bahwa semua orang-orang mukmin itu kalau mendoakan sama orang mukmin insya Allah sampai gitu ya. Jadi nanti kita belajar ada yang bermanfaat bagi mayit, doa kaum muslimin, kemudian sedekah atas nama orang yang meninggal, itu insya Allah bisa kita kirimkan pahalanya untuk orang yang sudah wafat ya. Kita wakaf, kita sedekah, kita kurban, walaupun kurban nanti masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi yang sifatnya adalah kita mengeluarkan harta atau beribadah yang menggabungkan antara harta dengan fisik, seperti membadalkan haji, kita membadalkan umroh, itu bisa dikirimkan pahalanya untuk mayat. Kemudian yang keempat, sunnahnya adalah melepaskan sandal. Nah, jadi kalau masuk area pekuburan itu nyeker, sunnahnya begitu. Jadi kalau pakai sepatu ya dilepas. Lah terus nanti kotor ya sudah, enggak apa-apa lah, memang adabnya tata cara sunnahnya begitu. Jadi kalau kita pakai kaos kaki gimana ya, sudah sendalnya ditaruh di luar, kita masuk pakai kaos kaki aja. Karena Rasulullah pernah bersabda kepada seorang laki-laki yang ketika dia masuk area pekuburan kemudian memakai sendal, Rasulullah mengatakan celakalah pemilik sendal yang mengenakan alas kaki ketika masuk pekuburan. Jadi disebutkan oleh Rasul kecelakaan bagi kita yang mengenakan sendal. Jadi sunnahnya dilepas ya. Kemudian yang kelima, sunnahnya adalah jangan duduk-duduk di atas gundukan tanahnya atau batu nisannya, jangan melangkahi kuburannya, menginjak-injak dan
di situ tidak diperbolehkan untuk mengobrol ya. Jadi adabnya begitu. Jadi kalau misalkan hari ini tuh kadang kita ngelihat ya area kuburan tuh dijadiin tempat nongkrong, malah dibuat tempat gitu ya. Itu berarti ya tidak paham bagaimana adab di kuburan. Itu gimana mau mengingatkan kematian coba. Bahkan hari ini orang tuh menjadikan kuburan tuh jadi kayak tempat kongko-kongko. Bahkan beberapa tahun yang lalu ya sampai ada grup musik yang kuburan ya kalau nggak salah. Nama ininya tuh kuburan, dengan mereka kalau konser itu pakainya ya pocong lah ya, terus tulang lah ya, pokoknya ala kuburan gitu. Nah, ini yang bikin miris ya, karena Rasulullah itu kan menyuruh kita mengingat kematian biar hati kita jadi lunak. Lah kalau kemudian kematian seperti itu tidak menjadikan kita ingat mati, berarti kan ya Allah, kita tuh mau dikasih peringatan yang kayak apa lagi gitu loh ya. Maka kita harus paham dulu adab tata caranya. Kalau di kuburan tuh jangan lompat ya, jangan melompati gundukan itu, tidak boleh duduk di atas tanahnya, tidak boleh menduduki nisannya, tidak boleh menginjak-injak tanah, maksudnya gundukan kuburannya ya, bukan tanah yang ada di sampingnya. Dan tidak diperbolehkan untuk ngobrol. Kenapa? Dzikir aja kita nggak boleh, di kuburan itu kita nggak boleh dzikir, apalagi ngobrol gitu loh. Artinya dzikir yang kita mengingat Allah itu aja kita tidak diperkenankan. Loh, kalau misalkan mau berdoa gimana? Nah, kalau mau berdoa sebenarnya berdoa itu kalau kita mikir ya tidak harus di kuburan ya. Walaupun kita berdoa di kuburan boleh, tetapi jangan kemudian dijadikan sebagai alasan bahwa harus berdoanya di kuburan. Itu yang tidak diperkenankan. Karena ketika kita di rumah, di waktu-waktu mustajab, itu doa kita justru lebih sampai. Karena tidak ada satu dalil pun dari Rasulullah yang mengatakan bahwa kuburan itu salah satu tempat mustajab doa, tidak ada. Kan kita tahu nih, salah satu waktu mustajab doa ketika kita berdoanya pada saat hujan deras sedang turun, di hari Jumat ba'da asar, antara adzan dan iqamah, pada saat safar, itu kan doa-doa mustajab. Tidak ada kemudian satupun dalil yang mengatakan doa mustajab adalah ketika kita ziarah kubur, nggak ada. Nah ya, jadi itu sunnahnya. Kemudian sebenarnya kalau seseorang itu mengangkat mayat, sunnahnya apa? Itu penutupnya dibuka. Jadi kan biasanya suka ada yang warna hijau, yang tulisan la ilaha illallah yang menutupi keranda mayat ya, yang nutupi pocongnya. Itu sunnahnya sebenarnya dibuka. Loh, kelihatan pocongnya? Ya memang sunnahnya begitu. Biar apa? Biar orang yang lihat itu langsung makdek gitu loh hatinya. Kan kalau ditutup kan orang jadi biasa aja gitu, tapi kalau dibuka orang akan ingat bahwa oh kita juga akan mengalami kondisi seperti itu. Kemudian yang keenam, mendoakan mayit jika dia muslim. Makanya tadi ya sunnahnya adalah disendirikan antara kuburan orang muslim dan non muslim. Bagaimana tata cara berdoanya? Boleh nggak kita mengangkat tangan ketika berdoa? Boleh mengangkat tangan, nah ini yang harus dicatat. Tapi tidak ke arah kuburan. Nah ya, padahal biasanya kalau orang doain itu madepnya kemana? Ke kuburannya, itu yang nggak boleh. Harusnya kemana? Menghadapnya ke arah kiblat. Ya, jadi bukan ke arah kuburannya. Lo gimana? Lo nggak mantep no? Kalau misalkan, nah kalau kuburannya di sini, kiblatnya di sana, lah masa kita berdoa membelakangi kuburan? Lo itulah perasaan kita, nggak mantep gitu ya. Padahal kalau kita doa itu sama Allah apa sama kuburan? Kan sama Allah. Kalau kita doanya sama Allah ya menghadapnya kiblat. Kan kita doa ini buat orang yang dikubur, tapi doanya kan ke Allah. Maka madepnya bukan madep kuburan, ya menghadapnya ke kiblat gitu loh. Jadi kalau kita sudah belajar syariat, hal-hal yang kayak kok nggak masuk akal, kok nggak enak, kok nggak mantep, itu memang harus dikesampingkan gitu loh. Ini syariatnya, ini tata cara yang benar. Ayo kita mulai merubah apa-apa yang salah dalam kebiasaan kita ya. Jadi tetap menghadap kiblat, boleh mengangkat tangan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu, atau doa apapun boleh gitu ya. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh sampai mengucapkan kalimat al-hujr, ataupun al-hujr itu sesuatu yang batil. Misalkan nih, di antara kalimat-kalimat yang batil kita bilang wahai pemilik kuburan, sampaikan maksud dan tujuan kami. Wahai pemilik kuburan itu biasanya orang-orang yang meminta ataupun kita sebut tabaruk ya, minta berkah dari Allah lewat kuburan itu tidak diperkenankan. Juga sebuah nyanyian ya yang harus kita hindari lagi, tidak boleh lagi menyanyi itu,
yang kalimatnya ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kita semua insyaallah sudah hafal sih lagu itu ya, tapi ketika kita sudah paham isinya, ya Rabbi bil Mustafa, wahai Rabb, lewat perantara Al Mustafa, lewat perantara Rasulullah, baligh maqasidana, sampaikan maksud dan tujuan kami, itu berarti kita bertawasul dengan Rasulullah yang sudah wafat, dan ini tidak diperkenankan. Jadi orang-orang soleh yang sudah wafat itu tidak boleh kita jadikan sebagai sarana untuk bertawasul. Maka tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, kalimat-kalimat yang batil ketika kita datang ke kuburan. Ataupun kalimatnya misalkan ya curhat gitu ya, Bu, nggak ada ibu kira sane abot banget uripku bu. Nah itu tidak boleh ya, karena sama dengan dia tidak menerima takdir. Yang kedelapan, boleh menangis tetapi tidak melanggar syariatnya Allah, jadi tidak sampai meratap seperti yang tadi kita sudah sebutkan. Yang terakhir adalah menghindari perkara-perkara yang tidak maklum dalam ziarah kubur. Maklum itu sesuatu yang diketahui ya, jadi menghindari perkara-perkara yang tidak maklum dalam ziarah kubur. Misal apa? Ini misal ya, tabur bunga. Bukan tidak boleh, tetapi memang Rasulullah tidak menganjurkan itu. Jadi kan kita paham nih bahwa dalam ibadah kan tadi jelas bahwa syaratnya adalah ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasul. Rasul tidak pernah mengajarkan kepada kita tabur bunga. Maka itu adalah perkara-perkara yang tidak maklum gitu ya dalam ziarah kubur. Maka hindari dari perkara-perkara tersebut. Apalagi misalkan nyiram kasih air mawar misalkan ya. Kemudian apalagi naruh foto misalkan ya, fotonya gede banget ditaruh di situ. Itu perkara-perkara yang tidak maklum yang memang harusnya kita hindari dalam berziarah kubur. Baik teman-teman semuanya, karena memang sudah jam 9:35, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa menambah khazanah kita tentang bagaimana adab dan tata cara berziarah kubur, supaya kita ketika ziarah kubur itu ingat tujuan utamanya adalah untuk mengingatkan kepada kematian sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak Allah sukai ya. Kemudian saya bacakan di sini ada pertanyaan. Izin bertanya Ustazah, apakah ada sunnah ziarah kubur ke orang tua yang sudah meninggal di hari Jumat? Tidak ada ya. Tidak ada satupun dalil yang menjelaskan bahwa ada sunnah ziarah kubur ke orang tua yang sudah meninggal di hari Jumat. Jadi dalam berziarah kubur itu tidak ada sunnah di hari-hari tertentu. Kapanpun kita ziarahi boleh, bahkan ketika kita mengkhususkan di hari tertentu, misalkan mau puasa kita ziarah kubur dulu, atau pada saat habis lebaran kita ziarah kubur dulu. Justru tuntunan-tuntunan itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Khawatirnya ketika kita melakukan hal-hal itu, jadi kayak memberikan sebuah aturan untuk diri kita sendiri, pokoknya nek arep poso kudu ziarah. Nah kalau kita memberlakukan aturan tersebut, kita jatuh ke dalam ranah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khawatirnya malah justru kita terjerumus ke dalam dosa gara-gara kita niatnya ziarah kubur baik, tapi karena tata caranya tidak benar akhirnya menjadi dosa. Jadi tidak ada sunnah di hari tertentu, tidak ada ya. Mau Senin sampai Ahad boleh, asal ingat bahwa bagi wanita tidak boleh terlalu sering untuk berziarah kubur. Kemudian Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustazah katakan sebaiknya dikuburkan di pemakaman khusus muslimah, bukan khusus muslimah, khusus muslim. Kalau khusus muslimah nanti khusus perempuan ya. Bagaimana kalau sudah terlanjur di pemakaman umum? Apakah saat ada yang mengucapkan salam menjadi sia-sia? Insya Allah semua tidak ada yang menjadi sia-sia ya. Jadi kalau sudah terlanjur dikuburkan di pemakaman umum yang di situ campur antara muslim dengan non muslim, karena memang dulu kita tidak paham ilmunya, maka sekarang kita memperbanyak untuk memintakan ampun bagi orang tua kita atau siapapun yang keluarga kita yang dikubur di situ. Tetapi ketika kita masuk ke perkumpulan di kuburan yang campur, ketika kita mengucapkan salam, maka keselamatan itu ya hanya bagi orang-orang mukmin yang ada di kuburan tersebut. Tapi non muslim tidak bisa diberikan keselamatan, tidak bisa menjawab dan diberikan salam atas apa yang kita ucapkan ya. Kemudian Ustazah, kalau ziarah kubur orang tua kita doanya apa? Nah, jadi dalam masalah berdoa itu doa apapun bisa. Tidak ada kemudian doa khusus ziarah kubur, tidak ada. Selain Rasulullah mengajarkan tadi doa ketika masuk area perkuburan. Tapi ketika kita sudah berada di kuburan orang tua kita,
saudara kita, maka doa apa yang kita panjatkan? Monggo, kita mau berdoa pakai bahasa Indonesia boleh, mau doa pakai doa yang kita baca di sholat jenazah boleh, karena itu kan kalau doa kita di sholat jenazah itu kan doa meminta ampun bagi si mayit, boleh kita ucapkan di situ, Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu dan sayangilah dia, wa'afihi maafkanlah dia, wa'fu anhu perkenankanlah maaf untuknya ya Allah, wa wasi' madkhalahu dan luaskanlah tempat kuburnya ya Allah, wa abdilhu daron khairam min dari dan gantikan dia dengan rumah yang lebih baik daripada rumahnya yang ada di dunia, wa zaujan khairam min zauji dan gantikan dengan pasangan istri atau suami yang lebih baik daripada pasangannya di dunia, wa ahlan khairam min ahli dan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya yang ada di dunia, waqsilhu bima'in wa saljin wa barat dan mandikanlah ia dengan air, dengan salju yang dingin. Boleh kita berdoa apapun. Kalau nggak apa gimana? Sudah bahasa Indonesia aja. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Terimalah semua amal kebaikannya, lapangkanlah kuburnya. Itu doa meskipun kita tidak di kuburan, itu nyampe kok ya. Makanya tadi ziarah kubur itu kalau niatnya hanya untuk berdoa di sana, nggak harus doa di kuburan sebenarnya. Doa dimanapun bisa. Tapi juga kita ingat, berdoa boleh nggak? Boleh. Ngangkat tangan boleh? Boleh. Asal madepnya jangan ke kuburan, tapi menghadapnya tetap ke kiblat ya. Jadi datang berdoa gitu tidak apa-apa ya Ustazah? Tidak apa-apa. Ustazah mau tanya apakah benar tentang adanya jin korin itu? Ya, jin korin itu adalah jin pendamping ya. Maka Rasulullah bersabda, likuli insanin qad wukila bihi qorinuhu, setiap orang itu ada korinnya masing-masing. Kita itu punya jin pendamping. Rasul punya enggak? Maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, wa iyyaka ya Rasulullah? Bahkan engkau ya Rasul, engkau juga punya korin? Kata Rasul, iya, wa iya ya, kata Rasul, iya, bahkan aku. Tetapi a'ani Allahu bi, Allah itu sudah menolong aku. Dengan apa? Korinnya Rasul itu masuk Islam, sehingga korinnya Rasul tidak memerintahkan Rasul kecuali untuk berbuat kebaikan. Nah, korin kita, korinnya Ustadz, korinnya para sahabat, semua sama. Ngapain? Dua tugasnya. Satu, kalau tidak menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Yang kedua adalah mengurungkan kita untuk tidak jadi berbuat baik. Itu tugasnya korin. Jadi kalau misalkan nih kita nggak maksiat, kita nggak zina, kita nggak ngomongin orang, kita sholatnya tepat waktu, tapi kita nggak jadi berbuat baik. Hari ini aku targetnya mau ngaji sehari 1 juz gitu ya. Tapi begitu dapat ngajinya tapi pakainya HP misalkan ya. Jadi pokoknya udah niat ya 1 hari 1 juz. Baru baca dapat 1 halaman, ada WA masuk, aku tak mau coba WA saya tak balesi mumpung dia online. Nah begitu terus, itu sebenarnya korin. Jadi dia mengurungkan kita untuk tidak jadi berbuat baik gitu ya. Dia bisa hilang nggak? Nggak bisa. Bisa diruqyah? Nggak bisa. Jadi kita manggil ustadz kondang pun untuk meruqyah korin kita biar pergi, dia nggak akan pergi. Bahkan pertarungan terhebat antara seseorang dengan korinnya itu pada saat sakaratul maut ya. Dalam kondisi sudah sakaratul maut seperti itu, korin justru dia akan menguat karena tubuh kita lemah. Makanya korin itu dia keberhasilannya kalau sudah bisa membuat orang tersebut mati dalam keadaan syirik. Naudzubillah. Maka kalau kita tahu ada keluarga kita yang sakaratul maut, sebaiknya didampingi, ditalkin. Kenapa? Itu lagi perang besar-besaran itu sama korin. Nah, ketika seseorang sudah meninggal dunia, nafasnya sudah terakhir dia hembuskan, maka disitulah korin baru pergi dari tubuhnya dan mengincar ataupun masuk ke tubuh-tubuh yang lain. Jadi dia baru pindah gitu ya. Makanya korin itu kan bagian dari jin. Nah dia bentuknya seperti apa ya, nggak ada yang pernah tahu bagaimana bentuk asli jin. Tapi dia bisa berubah seperti apapun, bisa, tergantung bayangan kita dia seperti apa. Dia akan mengikuti apa yang kita bayangkan. Bayangan kita dia jadi kayak mbah kita yang sudah meninggal, bisa dia menyerupai kakek kita, menyerupai pocong, bisa. Nah itulah orang Indonesia itu ya, berbeda sama orang Barat. Orang Barat tuh membayangkan jin aja ganteng-ganteng loh ya, pakai jas, yang perempuan ya gaunnya cantik gitu ya. Orang Indonesia loh bayangin bentuk jin aja welek kabeh loh. Yang satu loncat-loncat, saya bolong belakang, jalannya ngesot, yang satu udo malah pakai celana dalam doang. Itu kan betapa lemahnya Indonesia sampai membayangkan sosok jin aja nggak punya
kok ya nggak keren banget gitu. Nah, jadi tidak ada satupun yang tahu bentuk jin seperti apa, tapi dia bisa berubah seperti apapun dan siapapun kecuali satu, Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang bermimpi bertemu dengan Rasul, itu beneran Rasul, karena jin tidak bisa memalsukan diri seperti Rasulullah. Kemudian tanya Ustadzah, kalau kita hanya lewat tidak datang ke kubur, itu kita ucap salam nggak apa-apa ya? Kadang kalau kita mau pergi ke suatu tempat suka melewati kuburan, dan kalau salamnya assalamualaikum ya ahlil kubur, boleh tidak? Dan itu harus dilafatkan atau dalam hati? Bila dilafatkan suaranya harus kencang atau tidak? Ya boleh, ketika kita melewati area pekuburan, nggak harus masuk kok, kita lewat assalamualaikum ya ahlil kubur, boleh ya. Harus kencang atau tidak? Ya nggak usah kencang-kencang juga ya, nanti orang terganggu, ini ngopo to iki bengak-bengok gitu ya. Di dalam hati boleh, tapi kalau kemudian kita ucapkan dengan lafadz diperbolehkan asal tidak terlalu dengan suara yang kencang. Nanti yang di kuburan pun ketika kita memberikan salam, mereka mengucapkan waalaikumsalam dan bagimu keselamatan. Kita juga didoakan oleh mereka. Kemudian Ustadzah, kalau ibu mertua ngajak ziarah kubur ke bapak mertua, padahal saya tahu kalau di kubur pasti beliau mengajak untuk baca surat Yasin dan berdoa. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Menghindar tidak ikut dengan beralasan sesuatu atau tetap ikut datang ziarah karena menghormati beliau? Nah, kembali ke hukum asal bahwa ziarah kubur itu hukumnya boleh ya bagi wanita. Namun jangan sampai ada kesyirikan-kesyirikan yang kita lakukan di kubur. Jadi kalau diajak ziarah kubur, ikut boleh, diniatkan untuk mengingatkan kita kepada kematian. Mendoakan boleh. Kalau bacakan Yasin gimana? Nah, ini nanti yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Karena ketika membaca Al-Quran dan dikirimkan pahala untuk mayit, ini yang ulama mengatakan tidak sampai. Kenapa tidak sampai? Karena dalam masalah ibadah yang bisa dikirimkan pahalanya, itu ulama membagi ibadah kita ada 3. Ada ibadah fisik, ada ibadah harta, ada ibadah yang menggabungkan antara fisik dengan harta. Ibadah yang sifatnya fisik saja, ini yang tidak bisa sampai pahalanya untuk dikirimkan. Contoh apa? Contoh sholat, kemudian contoh kita ngaji ya, ngirim bacaan Al-Quran, itu nggak bisa. Kemudian yang kedua, yang harta, sedekah, wakaf, kurban, nah itu kalau harta kita tunaikan bisa. Atau menggabungkan antara fisik dan harta seperti umrah, haji, itu bisa. Nah, perkara kita diajak untuk membacakan surat Yasin, kalau bisa kita memberikan pemahaman kepada orang tua gitu ya. Bu, lebih baik kalau pengen bapak di sana dapat kiriman pahala yang jelas-jelas memang bisa aja. Yuk kita bagi-bagi nasi Jumat misalkan ya, nasi box berkah yuk buat orang-orang yang membutuhkan. Nanti kita niatin pahalanya kita kirim buat bapak. Itu yang jelas bisa sampai. Daripada kemudian kita sudah membaca kemudian ternyata amal tersebut tidak bisa sampai pahalanya. Karena Rasulullah bersabda, ya'ti yaumul qiyamah Al-Quran syafi'an li ashabi. Hari kiamat itu Al-Quran akan datang menjadi syafaat bagi siapa? Para pembacanya. Kira-kira dapat syafaat dari Quran yang baca apa yang dibacain? Yang baca kan? Nah berarti yang dibacain belum tentu dapat syafaat dari Al-Quran. Ibaratnya, latek menakmen, ketika hidup dia aja nggak pernah baca Quran, jangankan baca Quran, Iqra aja dia nggak tamat misalkan ya. Gimana mau dapat syafaat dari Al-Quran kalau dia saja selama hidup tidak pernah membaca Al-Quran? Maka Al-Quran akan membela siapapun yang membacanya, bukan yang dibacakan gitu ya. Jadi lebih baik tadi ya, kalau diajak datang aja ikut ya, untuk mengingatkan kita kepada kematian. Doakan, tapi jangan sampai ada perkara-perkara yang tidak maklum tadi ketika kita berziarah kubur. Mau tanya Ustazah, sholat tobat sebaiknya dilakukan pagi apa malam? Untuk waktu sholat tobat itu bebas, tidak ada batas waktunya, tetapi jangan di waktu-waktu terlarang untuk melaksanakan sholat sunnah. Misalkan ba'da subuh sampai dengan matahari terbit, itu waktu yang terlarang. Kemudian ba'da asar sampai dengan matahari tenggelam atau sampai dengan maghrib, itu juga waktu yang dilarang. Jadi mau di waktu duha itu boleh, ataupun di waktu tahajud itu boleh ya. Saya menyarankan justru malah di 2 waktu ini, atau lebih afdolnya adalah di malam hari, karena memang ayat-ayat yang berkenaan dengan diperintahkan kita wassalatu wanasu niyam gitu ya, kita melaksanakan sholat sedangkan manusia dalam kondisi tidur, itu adalah paling afdol dari segala macam sholat. Jadi kalau mau sholat tobat itu bersambung dengan sholat tahajud, witir, kemudian tobat, atau tobat dulu tahajud, witir boleh ya, lebih baik dilakukan di malam hari. Kemudian mayit akan diadab bila ada keluarganya yang menangis sampai sesenggukan, itu maksudnya bagaimana Ustazah? Saat mayit belum dikubur itu mayit akan segera mendapat adab, atau saat sudah dikubur dan saat yang ziarah itu nangis meraung-raung?
Ya, jadi akan diadab itu ketika, kan kita tahu ya bahwa ketika mayit itu dikubur, kemudian orang-orang yang berziarah itu sudah berlalu, maka malaikat datang bertanya kepadanya tentang hal-hal ya, tentang kubur, apakah dia dapat nikmat kubur ataupun adab kubur. Maka disiksanya yang tidak diperbolehkan itu gimana disiksanya? Ketika kita sampai meratap, maka nanti si mayit itu akan disiksa dengan ratapan kita. Karena kalau ada orang yang meratap, yang disiksa mayitnya. Kenapa? Karena ketika hidup, si mayit itu tidak memberikan pemahaman agama yang baik kepada keluarganya, sehingga membuat keluarganya tidak siap dengan kematian si mayit ini. Jadi mayit yang disiksa itu karena apa? Tidak memberikan pemahaman agama yang baik gitu ya. Maka kita juga harus paham bahwa jangan sampai kita ini menjadi beban bagi orang yang sudah meninggal dengan cara ya sudah menangis boleh tapi tidak sampai meratap. Ustazah, sedekah jariyah atas nama suami Allahu yarham apa bisa nyampe sebagai amal jariyahnya? Iya, jadi kalau perbedaan antara amal jariyah dengan mengirimkan pahala untuk mayit ya. Kalau yang namanya amal jariyah, amal yang mengalir itu adalah amal yang dilakukan ketika dia hidup. Misalkan dia mengaliri air di pondok pesantren misalkan ya, kita wakaf sumur atau wakaf pralon misalkan, satu pralon harganya 100.000, kita wakaf 5 pralon, kemudian pesantren itu ada air sampai akhirnya santrinya bertambah banyak. Nah, karena salah satu asbab kita nyumbang air tersebut, maka ketika meninggal dunia itu bisa menjadi sedekah jariyahnya, amal yang terus mengalir. Tetapi kalau mengirim pahala untuk si mayit, seperti misalkan kita wakaf, nah seperti tadi misalkan itu yang dilakukan mayit ya. Tapi kalau kita tahu bapak suami kita Allah yarham pengen kita ngirim pahala, boleh kita melakukan itu dengan diniatkan mengirim pahalanya untuk si mayit, dan itu juga akan menjadi amal yang terus berkesinambungan, bisa menjadi amal jariyah juga gitu ya. Jadi yang sifatnya harta bisa dikirimkan pahala, bahkan kalau yang kita niatkan itu berkesinambungan manfaatnya sampai akhir hayat, maka pahalanya juga tidak akan pernah terputus. Kita wakaf Quran misalkan ya, 10 Quran kita beli, 5 diniatin buat suami Allah yarham, 5 diniatin pahalanya untuk kita. Maka ketika kita taruh Al-Quran itu di pondok pesantren tahfidz, ada santri yang membaca, menghafal Quran, murajaah, belajar tafsir, belajar tahsin menggunakan Al-Quran tersebut, maka terus selama itu pula pahalanya akan mengalir kepada yang kita niatkan untuk kita kirimkan pahalanya. Jadi tidak terbatas pada mengirim pahala baca Quran, tapi semua yang dilakukan aktivitasnya dengan Quran tersebut akan mengalir pahalanya, bisa ya. Kemudian yang terakhir ini insya Allah ya Ustazah, jika orang yang meninggal selalu datang ke mimpi kita, kenapa ya? Apa betul kita dipertemukan atau jin menyerupai ya Ustazah? Nah, jadi tadi ya bahwa orang sudah masuk ke alam barzakh itu sudah tidak ada urusan dengan kehidupan dunia. Mimpi itu ada 2, mimpi yang baik datang dari Allah, mimpi yang buruk datang dari setan atau dari jin. Jadi kalau ada misalkan orang yang sudah meninggal selalu datang ke mimpi kita, kalau itu baik ya, kalau itu baik mimpi itu pertanda dari Allah ya. Tapi kalau ternyata buruk ya itu dari jin, gak usah kemudian kita ikutin gitu loh. Maksudnya kalau dia bilang ngasih uang set, kamu harus begini-begini, itu gak usah kita laksanakan. Karena bisa jadi itu jin yang menyesatkan kita. Karena jin itu bisa menyerupai apapun dan siapapun, bahkan dia bisa masuk ke dalam mimpi kita, bisa ya. Makanya ada sunahnya ketika kita tidur bermimpi buruk itu meludah, tetapi dengan ludah yang tidak kita keluarkan airnya gitu ya. Ke kiri 3 kali sambil membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ke kiri 3 kali itu sunahnya begitu. Jadi dalam masalah mimpi orang yang meninggal pertanda apa? Sebenarnya tidak ada pertanda apapun. Ya yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari setan gitu aja ya. Tapi sunahnya kalau bermimpi buruk seperti itu dan tidak menceritakan apa mimpi buruknya. Sunahnya tuh begitu. Jadi jangan aku mimpi buruk ya Allah udahni banget loh kayak gini. Itu tidak perlu. Sunahnya tidak menceritakan mimpi buruk. Iya, kemudian sudah ya. Oh, satu lagi, Assalamualaikum Ustazah, minta solusi hati yang gelisah, sepertinya ada orang lain yang selalu membisikkan-bisikan kepada bisikan yang jahat seperti bisikan kekufran kepada Allah. Baik, jadi ini nyambung dengan masalah korin tadi ya. Setiap orang dibekali oleh Allah jin pendamping atau jin korin yang selalu membisikkan kita. Jadi korin itu dia nggak bisa pergi, tapi dia bisanya sembunyi. Dia sembunyi di mana? Di hati-hati manusia. Kalau iman kita lagi kuat, iman kita lagi tinggi, ketakwaan kita sama Allah lagi kuat-kuatnya, korin itu dia ngecil.
Dia nggak bisa hilang, tapi bisa membesar, bisa mengecil. Tapi kalau kita galau, kita gelisah, kita nggak tenang hidupnya, kita kemerungsung, maka korin itu akan membesar. Nah, korin yang kemudian kita abaikan dan acuhkan, ibaratnya kita gelisah tapi kita nggak terus mendekat ke Allah, kita biarin aja lah, mungkin kita malah dengerin lagu-lagu atau musik-musik yang mellow gitu misalkan ya, maka korinnya lama-lama jadi besar. Nah, korin yang menjadi besar ini akan berubah menjadi bisikan. Nah, hati-hati kalau sudah levelnya sampai bisikan ini ya, itu berarti korinnya sudah membesar nanti. Nah, kalau sudah menjadi bisikan, lama-lama apa? Kita lihat, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak sampai seperti itu, harus segera ada solusi. Jadi kalau kita ngelihat ada orang yang bunuh diri, ada orang yang kena psikotomatik, ada orang yang punya kepribadian ganda, itu hakikatnya meskipun memang di ilmu kejiwaan ada, tapi hakikatnya kalau kita belajar ya, itu korin yang dia abaikan sehingga dia membesar. Orang sampai membunuh anaknya karena nanti kalau anakmu hidup, nanti hidupnya miskin kayak kamu. Nah, bisikan itu akhirnya datang dan dia membunuh anaknya. Itu sebenarnya korin. Maka kalau ini sudah sampai levelnya adalah bisikan kepada kekufuran, itu sudah nggak usah digubris. Ayo segera bangkit, ayo segera kita cari solusinya, dekatkan diri kepada Allah, perbanyak taubat, istighfar, jangan pernah hilang, berzikir terus menerus, datangi majelis-majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang solih, wajibkan sholat malam untuk kita, baca Al-Quran ya sebanyak-banyaknya, pokoknya diisi dengan segala sesuatu yang manfaat, jangan sampai diri kita lengah. Nggak usah kemudian kita nonton TV, infotainment, sinetron, kemudian dengerin musik-musik galau atau apapun. Nggak, itu kita hindarkan dulu dari hal-hal seperti itu. Kita harus bikin korinnya kecil dulu, karena kalau kita makin kok gelisah, kok makin ini, terus nangis, apa-apa, ya udah dia makin lama makin besar, menjadi bisikan sampai orang bunuh diri, sampai orang jadi ini, itu karena adalah korinnya ya. Jadi solusinya begitu ya, ayo harus segera diselamatkan hati kita, keadaan kita, jangan sampai seperti itu. Apalagi misalkan ada orang yang meninggal dunia, kita sedih berkepanjangan, sudah bangkit ya. Kita harus bisa menerima takdir Allah, itu harus dipegang bahwa qadarullah wa masya'a fa'al, semua takdir Allah pasti baik, kalau Allah tidak berkehendak pasti tidak akan terjadi ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing langkah kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Semoga Allah istiqomahkan kita, Allah mudahkan kita dalam melakukan kebaikan, dibimbing oleh Allah di jalan hidayah ini, dan Allah wafatkan kita semua nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup kajian di pagi hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.